Halo teman-teman, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan tetap bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Selamat datang di review mobil bekas ala kami. Di sini atau di belakang saya sudah ada sebuah mobil. Jadi saya kemarin itu pernah beberapa kali punya Alphard yang generasi pertama, baik yang sudah facelift atau yang sebelum facelift, mulai 2005, 2006, 2007 terakhir, atau 2008 saya lupa. Yang jelas generasi sebelum ini. Ketika omsetkan sudah mulai tinggi, sudah ada beberapa kali kita menjual mobil-mobil yang bagus, akhirnya kami berkesempatan untuk pulangkan mobil Alphard yang generasi ini. Setelah kita nyoba, setiap mobil omsetkan pasti saya coba dulu kan, itu kok enak gitu loh, kok lebih enak gitu kan. Akhirnya saya kepincut lagi untuk meminang sebuah Alphard generasi kedua yang tak lihat secara fungsi itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena di sebelah depan kiri itu ada leg restnya, nanti kita lihat. Di belakang baris kedua juga ada leg restnya semua, sedangkan yang Alphard generasi pertama itu belum ada. Kenapa saya butuh leg rest? Seperti kalian ketahui, kadang saya pagi di Jakarta, sore masih di Jakarta, besok paginya sudah di Semarang. Nah, itu butuh perjalanan malam yang benar-benar untuk istirahat, karena begitu sampai sini pagi saya sudah langsung mandi dan langsung bekerja. Nah, dengan adanya leg rest itu di sisi baik di depan kiri atau di belakang, memudahkan saya duduk dimanapun dan bisa langsung istirahat gitu loh. Nah, mobil ini tahun 2009, itu berarti sudah masuk generasi kedua. Dan kalau lihat di sini, tapi tahun registrasinya 2016. Tapi kalau dilihat di sini pajaknya itu 4,5 PKB-nya. Jadi sudah mulai, kalau kata orang Alphard itu mahal bla 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 bla, pajaknya malah lebih murah daripada Innova Reborn. Nah, berikutnya ini kami beli di harga 235 juta ya. Kalau dilihat Alphard yang model ini memang harganya variatif. Ada yang start 235, ada yang sampai 290, bahkan ada yang jual 340 kemarin. Memang tergantung tahun ya, karena generasi ini mulai dari 2009 hingga 2014. Nah, dari itulah saya putuskan untuk mengambil ini karena harganya sudah mulai masuk. Sedangkan Alphard generasi pertama terakhir kita jual itu di 150-an ya. Bahkan sekarang kalau cari-cari referensi harganya sudah ada yang di 135. Itu sudah masuk gitu. Untuk orang yang akan masuk ke Alphard pertama kalinya. Cobain deh, pasti gini. Tadi malam saya ngobrol dengan seseorang, dia pakai Freed, harga belinya sudah 130 gitu kan. Coba deh Alphard, saya bilang begitu. Iritnya bisa kita setting irit kok gitu kan. Tapi yang jelas saya akan mereview generasi kedua ini. Di Alphard 2009 milik saya ini, alhamdulillah saya masih menemukan yang lampunya itu benar-benar putih, nggak kusem. Ini belum kita apa-apakan, kilometer asli 80 ribuan waktu saya ambil, sekarang sudah 88 ribu. Nah, kalau yang tanya di DM banyak, ini tuh cuma add-on teman-teman. Jadi grillnya tetap 4 grill ini, cuma ini menutupi 2 ini, jadi ini bisa dicari, tapi tak tarik-tarik berat. Saya kan suka tampilan ori ya, tapi ini nggak bisa ditarik, ini berat. Kemudian yang paling bermanfaat berikutnya adalah sensor parkir di depan ini. Ada towing dan spion ini benar-benar berfungsi. Ini entah kenapa itu saya bisa melihat di sini kalau dari sana. Entah kenapa ya, aturannya bagaimana. Tak nalar-nalar ini kan di sini. Kalau di sini masih bisa ya, masih memungkinkan ya. Nah, sedangkan sisi kaca yang bawah itu benar-benar bisa membantu saya melihat posisi roda depan kiri saya ada di mana gitu. Kalau yang lain sih fog lamp terang, ini saya ganti LED dari Le Mans. Kemudian lampu utamanya pakai ini proyektor. Kemudian lampu jauhnya saya ganti LED yang warnanya putih kekuningan. Lampu-lampu ini yang bikin cakep, dan ini kalau kita jejerkan dengan gen pertama, memang gen pertama tampak sedikit lebih tua tampilannya. Kita punya dagangan gen pertama, harganya nanti murah. Selalu cek IG Om Second, masih sempat-sempatnya promo ya. Kalau sensor atas sih sensor wiper, sensor lampu semua ada di situ. Kacanya ini cakep karena warnanya agak silver hijau gitu. Untuk wipernya
satunya 16 in, yang satunya 24 in kalau saya tidak salah. Depan nggak ada yang aneh-aneh, memang hanya seperti itu. Kemudian dari sisi sini, nah dari samping ini sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh dari generasi pertama kalau saya amati. Tadi malam sempat saya bandingkan, saya pengen membuat generasi pertama itu semudah ini tampilannya. Tetapi setelah saya teliti, fender atas ini tidak bakal ketemu walaupun diganti, karena jarak dari sini ke sini fendernya itu cuma segini. Jadi agak susah memang untuk, nggak tahu kalau teman-teman ada yang bisa silahkan komentar di bawah, mengubah generasi Alphard pertama ke generasi kedua. Seru itu nanti kalau bisa seperti itu, seru, karena nanti tidak akan ada Alphard tua. Nah ini itu ngerasa nggak kayak bawa Alphard tua. Tapi kalau naik generasi pertama masih merasa saya ini bawa Alphard tua kayak gitu. Perbedaannya itu, walaupun selisihnya cuma kan 1 tahun dengan Alphard generasi pertama facelift, yang terakhir kan tinggal 1 tahun melangkah ke ini, saya sudah dapat tampilan yang ya ini masih bisa disebut Alphard. Untuk ban saya baru aja ganti pakai SP Sport LM705. Ini lumayan empuk apalagi saat baru. Tetapi sekarang saya rasa sudah mulai keras, nggak tahu ini mungkin tekanan kan masih ori nih, nggak diganti, tapi saya merasa agak keras. Nanti kita cek lagi tekanannya. Dan kalau menurut saya kalau kalian memompa ban pakai itu nitrogen, itu ngefek banget teman-teman. Saya saat beli second nih mobil, bannya masih keras, masih ban tua. Itu seminggu setelah saya pakai keras banget. Akhirnya saya kempesi semuanya, saya pompakan di pengisian nitrogen, walaupun di SPBU itu sangat berefek walaupun belum diganti ban baru lah. Setelah diganti ban baru dan pakai nitrogen jauh lebih baik. Pemilik sebelumnya, mohon maaf nih, bukan menambahkan spoiler di sini. Ini mau saya copot susah banget. Saya copot ini sudah tak tarik-tarik sampai kuku saya sakit, belum berhasil, ya sudahlah, enggak apa-apa. Kemudian ada body kit yang ini rusak saat saya bawa jalan ke Malang. Karena ini menghantam, ini knalpotnya fake ya teman-teman, dua-duanya ini fake. Yang satu tuh di bawah ya. Alphard ini niat waktu itu ya 2009 sudah default kamera mundur, dan bening lagi dan bisa belok. Untuk lampu mundurnya walaupun masih bohlam, ini terang banget, sangat cukup. Lampu-lampu lain, sen dan lain-lain walaupun bohlam juga sudah cukup ganteng juga ini mobil. Untuk wipernya seperti biasa kalau Alphard tersembunyi di sini ini. Wiper belakang yang tidak terlalu berfungsi karena pandangan ke belakang dari spion aja udah cukup. Yuk kita lihat interiornya. Ini interiornya ada yang bagus nih. Saya punya head unit model Tesla. Nah, ini seger banget maksudnya begini. Ini benar-benar aroma yang saya inginkan ketika saya bersih-bersih, bau tak sedap di mobil. Jadi ini sudah botol kedua yang saya pakai di mobil ini. Semenjak mobil ini datang memang lebih parah. Semenjak mobil ini datang memang lebih parah. Bau tuh kayak bau apek interior lembab gitu loh. Nah, akhirnya saya copot filter AC-nya, memang benar-benar kotor, ada di story. Sering saya copot filter AC, kemudian saya ganti, sering saya storykan di IG saya. Kemudian tak gunakan ini dan aromanya benar-benar seperti yang saya inginkan, seperti ini. Seger terus mobilnya. Nah teman-teman, saat baru datang, mobil ini baunya kurang segar. Akhirnya saya memutuskan untuk memakai AC22 dari Voltronic untuk mengembalikan kesegaran udara di dalam kabin. Caranya gampang banget. Lepas filter kabin, kemudian mulai engine idle, lalu tutup semua jendela, hidupkan kipas AC saja. AC dalam keadaan off dengan kecepatan tertinggi. Atur atau hidupkan mode sirkulasi. Yang kelima, tekan katup pemicu Voltronic AC22 dan tempatkan ke saluran hisap udara terdekat. Gunakan 2 kaleng botol jika ada 2 saluran hisap udara. Tutup semua pintu, kemudian tunggu selama 15 menit setelah botol Voltronic AC22 habis. Yang terakhir, pasang kembali filter kabin atau ganti bila perlu.
Teman-teman, saya juga beli produk Voltronic lainnya, ada yang G30 ini Octane Booster, fungsinya ada 3, menambah 8 ron untuk kadar BBM-nya kita. Kemudian fungsi yang kedua ada injektor cleaner, jadi sekaligus membersihkan injektor bahan bakar. Dan fungsi yang ketiga adalah membersihkan secara menyeluruh semua saluran BBM. Ini yang ini. Kemudian ada juga Voltronic E55. Ini untuk berfungsi untuk meningkatkan viskositas oli, jadi memperbaiki sistem kerja oli mesin kita. Untuk saya coba, kalian mau yang mana dulu? Di komentar ya, komentar di komentar. Ini akan saya, yang ini mungkin di Mercy, yang ini mungkin di Alphard. Jadi atau di Alphard semua juga tidak apa-apa. Sebagai mobil harian saya yang mengetahui bagaimana, kalian mau pilih yang mana dulu? Ini dulu apa ini? Oh ya, karena banyak sekali yang tanya di DM bagaimana cara menghilangkan bau asap rokok di kabin sebuah mobil, terutama saat mereka baru aja beli mobil bekas. Saya pernah menantang produk ini untuk menghilangkan asap rokok di sebuah mobil. Dan ternyata berhasil. Videonya ada di IG Reels IG saya @maswahid. Bisa kalian beli langsung di IG-nya mereka @voltronic, dan juga bisa kalian beli di marketplace kesayangan kalian. Kalau kesayangan saya sih Tokopedia. Nah, pesan-pesan sponsornya saya sudah. Kita lanjut ke review mobil ini. Start stop engine button untuk tahun 2009 ini sudah wow. Dan walaupun kilometer 88.000 CPU ya, masih ada keterangan dari bahasa Jepang yang saya tidak tahu artinya apa. Nah, walaupun ini 88.000, tapi yang saya suka adalah setirnya nih, kulitnya nih masih utuh semua, nggak ada yang lecet atau mengelupas. Dan langsung saja ke intinya, entah kenapa saya merasa posisi duduk Alphard si Gen 2 ini jauh lebih nyaman daripada Gen 1. Entah kenapa, nggak tahu. Apakah berbeda atau tidak, saya juga kurang tahu. Harusnya sih sama ya, harusnya orang sama-sama jok tempat duduk kan. Tapi saya merasa ini lebih nyaman. Kenapa? Mungkin karena ini bisa dinaik turunkan baik atasnya ataupun belakangnya. Kadang tuh kalau naik turun tuh kadang si jok mobil walaupun sudah elektrik itu hanya bisa di bagian belakangnya ya kan. Bagian belakang sini nih yang bisa naik turun nih. Nah, ini bisa naik semuanya. Ini belakang, ini depan. Nah, kadang kita membutuhkan leveling depan belakang ini untuk kenyamanan lebih. Kalau untuk settingan lingkar kemudi ini lengkap juga. Nih, mau seperti apa nyaman, mendukung kenyamanannya. Ini yang saya rasakan. Kalau untuk instrumen depan ini paling ada RPM, temperatur, kemudian BBM, dan ada kecepatan. Ada stability control juga, ada tombol room yang bisa untuk mengatur lampu ini sini nih. Kemudian ada charger AC 100 volt. Nah, ini belum pernah saya coba. Kemudian ada tombol spion lipat dan tidak. Di sebelah sini yang istimewa, ini saya sudah ganti dengan head unit model Tesla. Ini yang support untuk premium sound. Karena mobil ini premium sound, maka saya agak kesulitan ketika harus mengganti LCD-nya atau head unitnya. Kita tahu kalau mobil CBU seperti ini tuh head unitnya gampang rusak yang usia-usia ini. Kadang saya nemu juga 2012 head unitnya juga sudah mulai buram walaupun suaranya bagus. Apalagi yang bikin nggak berfungsi menurut saya adalah walaupun LCD-nya masih bagus pun gelombang radionya itu masih ikut Jepang, itu yang pertama. Kemudian nggak ada USB, hanya ada DVD. Saya juga nyari DVD changernya juga nggak nemu di mana DVD-nya gitu kan, nggak ketemu semua. Jadi waktu itu saya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali pakai DVD yang ada di dalam. Maka ketika kita ambil Alphard yang premium sound, sudah pasti harus ganti head unit. Head unitnya ini pakainya Enigma kalau saya tidak salah, harganya 14 juta. Tapi memang dia si Enigma ini punya kekurangan, salah satunya adalah warna ya. Suaranya tidak bisa terlalu keluar walaupun ini support premium sound. Tidak seperti Alphard kita yang putih waktu itu yang kita upgrade audionya di Asuka dan Bagja Autotronic, itu nggak bisa seperti itu. Jadi ini masih standar yang di bawah standar dikit untuk harapan saya di
Alphard Premium Sound. Untuk kalau yang lainnya sih lengkap semua. Mau nyoba apa? Kena copyright nggak ya? Kena sih pasti. Segitulah kurang lebih. Nek suaranya enak, cukup enak, tapi ini harusnya bisa ditingkatkan lagi. Nah, karena ini sampai bawah, sedangkan kita tahu head unit paling segini, sininya adalah tombol-tombol AC dan lain-lain. Dia itu include sampai bawah sini. Di sini ada sabuk pengaman untuk penumpang, kemudian ini on off AC, ini hazard. Hazard jadi ngubah feel deh. Kalau feelnya hazard yang Alphard Ori itu kan di sini tuh rasanya enak tuh, tek gitu. Ini agak keras dikit, tapi lama-lama terbiasa sih. Nah, untuk on off-nya itu memang di sini. Ini mati. Ini nyala. Tapi dia hanya tulisannya off saja. Walaupun kita pencet di sini juga bisa. Si AC bisa kita operasikan dari sini, cuma seharusnya nih on atau off ya. Nah, ini untuk kompresor bekerja atau tidak. Blowernya nyala tapi kompresornya mati, jadinya nggak dingin. Untuk pengaturan AC tinggal disentuh aja di sini, dia akan naik. Mulai dari belakang dia ada semua, matiin belakang, naikin temperatur belakang, itu semuanya ada di sini. Dual zone juga bisa kita matiin di sini. Kemudian blower juga kita matiin di sini. Auto, arah semburan angin juga semuanya lengkap di sini. Untuk ya ini Android ya teman-teman, Android RAM 3 GB kalau nggak salah. Itu aja sih. Nah di mobil ini nih, khusus mobil ini semua deh kayak si dashboard ini sudah diganti trimnya, karena penyakit mobil-mobil mewah angkatan tahun itu punya kelemahan di dashboard yang gampang berminyak dan meleleh itu kalau kena panas. Nah ini sudah diganti. Sayangnya penggantiannya pakainya warna coklat, ini yang tidak aku suka, tapi mau diganti ya eman-eman masih bagus. Nah untuk chrome-nya yang bagian sini juga sudah mengkelupas. Ini sama yang punya di stiker chrome. Dan saya kurang begitu suka, jengkel, akhirnya tak kletek separuh waktu saya duduk di sini iseng-iseng ngeledeki, baru nyampe sini. Dan rencana mau tak habisin semuanya ke sini. Nanti kalau sempat di water printing di Agijok itu nanti bagus, jadinya lebih bagus. Hitam dulu, black piano hitam. Lanjutlah review lagi, gibahnya sudah cukup. Gibahnya sudah cukup. Snelling biasa PRND, ada mode manualnya juga. Nah di sini ada sebuah kantong saya gunakan untuk naruh kunci, naruh etol, naruh kunci rumah. Di sini semua ini ada lapisan bludurnya, jadi tidak terlalu berisik. Kemudian banyak nih kalau review Alphard tuh banyak, ada tempat penyimpanan di sini agak gede. Ini untuk soket lighter juga ada. Di sini di kolom tengah ini lumayan nih, bisa untuk tempat, ada juga tolak angin, karena saya kalau luar kota pasti mengkonsumsi permennya atau sirupnya, jadi biar badannya anget. Selemah itu kah jumbo. Naik ke setir ya. Setir ini ada untuk melihat display ini ada apa aja, rata-rata kilometer per liter, kemudian jarak tempuh dan lain-lain, ini semuanya ada. Untuk mode, mengubah mode ini ternyata copyright. Volume. Aman gak Yud? Aman ya. Nah audionya bagus teman-teman, insya Allah bagus lah, bisa dikatakan untuk mendukung si premium sound ya. Kemudian ada telepon, angkat telepon, suaranya jernih. Si penerima pernah saya tes juga, ketika nelpon saya coba angkat pakai telepon juga jernih juga. Jadi enak, mic-nya ada di sini kalau tidak salah. Nah kita ke atas lagi, ini ada tempat naruh kartu, sun visornya, kemudian ada kaca, kalau dibuka si lampu langsung menyala. Kemudian ada sunroof. Di sini di belakang juga ada lampu yang anget banget, enak. Kemudian ini bisa digeser saat pintu terbuka, dia nyala atau nyala terus juga bisa, off juga bisa. Untuk pembukaan sunroof belakang dia bisa pakai ini. Di remote dari sini bisa, dari belakang juga ada tombolnya gitu. Kemudian pintu sliding door kanan kiri juga bisa dibuka pakai tombol di sini. Nah ini enak nih Alphard, nggak nyangka kan, si kadang pengemudi bis saya itu nggak tahu kalau mobil ini jauh lebih murah daripada bis yang mereka bawa. Katakan mereka bawa, terutama pengemudi yang hijau kemarin tuh, Fir, bismu itu kalau udah beliin Alphard bisa dapat 3 loh, 4, 5 bahkan loh Fir.
kenapa kamu nggak mau nyetir ini? Jadi mereka itu ngiranya ini mobil mahal banget sampai nggak mau saya minta tolong untuk nyetir mobil ini. Jadi ketika saya pergi dengan orang-orang bis tuh, kadang saya masih nyetir sendiri atau bangnya yang bawa. Mereka nggak tahu kalau bisnya mereka dibeliin itu dapat banyak kayak gitu teman-teman. Ini ada tempat kacamata juga, tempat naruh kacamata di sini ada. Sudah, sayangnya nih ini belum elektrik, jadi mesti dicetak-cetak kalau silau. Laci-laci. Nah, untuk leg restnya ini bisa pakai elektrik di situ, yuk. Silakan pencet aja yuk. Nah, kita langsung lihat belakangnya yuk. Ini lebih istimewa lagi untuk mobil harga segitu. Nah teman-teman, untuk karpet warna merah ini sengaja saya pilih warna merah karena kontras banget, terutama kalau kena lampu warna kuning nanti. Bagus banget kalau malam, siang bagus, malam bagus. Karpet ini saya beli di Mas Pras, spesialis karpet Mi Pekalongan. Saya sampai lupa. Nah di belakang ini teman-teman, walaupun belum ada settingan elektrik untuk penggunaan jok dan lain-lainnya, tetapi saya rasa ini sangat mudah karena tuasnya juga ringan. Di sini lengkap, ada maju mundur, rebah. Jadi ya, memang belum elektrik ini menyusahkan sekali. Harus pegangan sini, kalau nggak kuat. Maju mundur sama rebah. Rebahnya bisa full, dan kalau pada posisi seperti ini, telinga kita itu ada di sebelah speaker, dan ini enak banget. Posisi paling favorit ketika saya pergi pakai ini. Kalau sudah seperti ini, pakai sabuk, sabuknya juga enak karena nempel di kursi bukan yang di sini. Itu bisa langsung tidur, tahu-tahu nyampe gitu, enaknya di situ. Nah lanjut, untuk di sini kepake saat perjalanan jauh. Di sini bisa naruh HP, power bank, makanan, dan 2 buah cup holder. Di pintu juga tersedia cup holder. Ada juga tempat kecil untuk naruh-naruh barang, atau saya pakai untuk buang-buang sampah sisa plastik makanan sih biasanya. Untuk ininya kecil ya, untuk ininya cukup 1 botol ukuran sedang. Ada ini, dan ini tirai atau korden. Saya beli di Tokopedia, pre-order itu harganya 1,5 juta. Nah pemasangannya waktu itu memang dapat tambahan perekat, cuma pas masangnya sama anak-anak jadi ke samblok, itu bahasa Indonesia apa ya, kesenggol kaki, dan itu jatuh. Jadi ada beberapa yang memang tidak nempel sempurna karena cairannya sudah habis. Di atas sini paling cuma ada lampu sama semburan arah AC yang selalu saya matikan kalau saya duduk di situ. Speakernya untuk penumpang yang ada di sini kita dapat beberapa, salah satunya di sini. Kemudian dari pintu ini ada 2, dan ini entahlah, speaker Alphard yang premium sound, saya merasa di tiga barisnya itu mendapatkan suara yang sama. Kadang ada mobil yang paling enak tuh di tengah sini, paling enak di depan. Kalau ini, saya dari Surabaya kemarin waktu ngantar mobil ke luar Pulau Jawa, itu juga di belakang juga enak juga gitu loh. Semuanya rata sama enaknya kalau menurut saya. Nah di sini ada beberapa yang dari awal saya itu nggak pernah manfaatkan. Kemungkinan sini bisa yang kita ngecas pakai ngecas HP bisa sih, karena sampai 100 volt 100 watt. Tapi ya nggak tahu kuat apa enggak. Nah ininya, nah ini nih yang kekurangan dari mobil ini, sekali lagi si ininya nggak bisa dibuka. Ada remote-nya tapi mungkin error remote-nya. Jadi nggak harus dibuka pakai remote karena nggak ada tombol sama sekali. Kemudian untuk atas sini buka tutupnya sunroof, kemudian temperatur, ada auto, ada off, ada blower, dan ada mode. Ini untuk bumble room ketika mau menyalakan lampu-lampu ini. Dah, kita pindah ke belakang. Kalau di belakang ini singgah sananya anak-anak, karena mereka udah siapin bantal. Oh ya, bantal berburu mobil impian ini kalian bisa beli di official merchandise-nya BMI. Empuk banget nih, empuk, nggak kayak yang pegel-pegel pakai apa ya. Selimut ada, semuanya ada. Di belakang ini juga istimewa. Kalau yang kiri kita dapat speaker yang segede ini. Kemudian ada 2 buah cup holder, ada tempat untuk menyimpan barang lagi. Di kanan malah lebih banyak, ada 2 buah cup holder, ada tempat sama, plus ini bisa menyembunyikan banyak sesuatu deh. Lihat tangan saya sampai tenggelam begini. Nah,
Seperti yang saya bilang, Alphard yang generasi ini memikirkan semua penumpang di baris manapun, termasuk semburan arah AC. Di belakang pun kita mendapatkan arah AC untuk kaki, itu yang keren. Sabuk pengaman juga sudah lengkap dan ini bisa rebahan banyak. Kita bisa majuin yang cukup maju. Kalau mau mendapatkan rebahan yang serebah-rebahnya, itu enak. Kulitnya juga masih bagus ya, khusus untuk mobil ini sih. Saya nemu, bahkan kalau bisa dilihat dari awal saya beli, kulit belakang ini tidak kayak nggak pernah diduduki loh. Itu teman-teman di belakang. Ya reviewnya bagus karena saya mendapatkan mobil yang bagus. Ini seperti itu. Apalagi tirai masih sama, saya beli dari Tokopedia 1,5 juta. Sabuk pengaman untuk 3 orang di sini dan speaker di belakang juga dapat di atasnya ini. Jadi benar-benar mengakomodir semua penumpang di baris manapun untuk urusan audionya. Sayangnya saya tidak bisa menunjukkan lewat kamera. Bisa sih connect wifi kemudian kita play musik, tapi nggak usah lah. Percaya aja sama saya, audionya ini enak. Apalagi kalau mau nambah gocek uang lagi untuk nambah prosesor, itu pasti enak. Pasti lebih enak, pasti bisa sama dengan yang putih ke waktu itu kita modif di Bekja dan Asuka. Oke teman-teman, sekarang kita test drive bersama Sinta di belakang untuk merasakan mencoba duduk di belakangnya. Halo Sinta. Oh Mas. Kita akan mencoba melewati polisi tidur. Kalau di depan mobil ini satu kali jendulan sangat baik peredamannya. Kalau di belakang gimana Sin? Biasa aja sih. Enak ya, maksudnya nggak yang bikin pusing ya, sampai lompat gitu, nggak ya? Nggak yang kasar, halus ya. Oke. Nah mobil ini sendiri sebenarnya terlihat lebar teman-teman, tapi ketika harus melewati jalan sempit juga masih muat-muat aja. Nah, ini agak mengayun tadi karena jalannya bergelombang seperti ini. Nah dari segi pengemudi sendiri, seperti yang saya bilang tadi, ini tempat duduk sangat nyaman. Kemudian visibilitas juga sangat oke karena pilarnya ini tidak terlalu gede, tapi penempatannya juga baik. Artinya gede pun di situ nggak masalah gitu, karena spion agak ke belakang dari pilar. Kemudian si ini kacanya juga sangat landai. Kalau dari belakang suara motor lewat tadi kedengaran banget nggak sih Jin? Enggak ya? Paling kayak ya normalnya angin atau apalah itu ya. Angin lewat ya Jin? Iya. Iya sih benar. Kalau kedapan sekitar sih oke. Cuma suara ban masih kedengaran ya Jin ya? Masih. Suara ban masih kayak weng dari bawah. Apalagi kalau nginjak lubang masih deg. Nah ini bannya sebenarnya sudah saya ganti ke yang bagus teman-teman. Tetapi nggak tahu masih seperti ini ya, wajar lah ya karena ban kena aspal, mau bagaimanapun tetap ini. Sekarang nyoba audio yuk. Nah kalau kataku audionya sih di depan enak, di belakang harusnya gini sih, audio ini bisa merata, mulai dari depan itu sama, rasa suaranya juga sama, di tengah juga sama, di belakang sama. Kalau komentarmu tentang audionya Alphard si Premium Sound ini gimana sih? Aku dengarnya dari satu arah aja sih. Di mana itu? Kayaknya dari sini. Dari depan kan? Iya. Nah itu justru teman-teman, justru yang benar audio mobil itu seperti itu. Itu namanya stagingnya bener. Jadi seolah-olah kita mendengar musik itu dari pentas di depan gitu loh Sin. Iya. Jadi yang benar seperti itu. Namanya staging ya. Tapi detailnya juga dapat ya Sin. Kayak suara-suara instrumen musik, ada bass, ada treble-nya, itu detail gitarnya juga ada ya. Bagus. Nah ini didukung karena 18 jumlah speaker itu teman-teman. Jadi ada yang mewakili suara sangat tinggi, ada yang mewakili suara sangat rendah, ada yang middle-nya segala macamnya itu juga ini. Nah pengereman ini teman-teman, pengeremnya ini kampasnya sudah saya ganti dan dia berhasil seperti apa yang saya inginkan. Mobil itu ciri-ciri rem yang bagus adalah ketika direm itu nggak langsung nyet gitu loh, enggak. Tapi sebenarnya berhenti ya kan sini ya. Iya. Kayak kemalam kan nggak kayak yang kayak gini, Iya, kayak gini. nggak Maju, kaget. betul. Nah seperti biasa teman-teman, di depan ada lokasi kita harus putar.
radius putarnya mobil ini kalau experience saya selama ini make nggak ada masalah sama sekali. Mobil segede ini tapi tetap bisa lincah putar. Ya salah satunya si Alphard ini menurutku. Untuk joknya nyaman ya Sin ya? Nyaman. Tebel gitu loh ya kan? Iya. Dan bisa meredam goncangan. Kadang ada jok tuh yang tipis, mobilnya goncangannya udah nggak ada, tapi dia kayak apa namanya? Kayak joknya malah jadi bikin bergetar. Oh Ya iya. kan Sin ya? Ada mobil yang sudah nyaman tapi joknya yang bikin nggak nyaman gitu. Nah ini kita lihat teman-teman, puter. Saya nggak keluar aspal sama sekali, saya juga nggak haluan kiri, saya cuma penempatan aja. Nyampe nggak? Kalau nggak nyampe ya wajar karena saya nggak haluan. Jadi kok. Jadi Alphard mobil segede ini bisa muter dengan santainya. Walaupun saya tadi sempat merasa tidak optimis, tapi nyampe. Nah tapi kalau suara knalpot yang tidak standar seperti ini tetap dengeran pakai banget ya Sin ya. Iya. Hujan nih nggak tahu nih kalau hujan. Kalau hujan asal ini ditutup aman sih sebenarnya. Sunroofnya gimana Sin? Bagus. Gede banget ya? Gede banget. Kayak gimana? Ngeri loh itu kalau hujan petir tuh. Oh iya kelihatan ya. Kelihatan petirnya kan tambah serem. Mendungnya tuh. Teman-teman, saya akan mencoba membawa mobil ini secara kickdown dengan keras. Kita lihat apakah tenaga mobil ini menghentak sampai belakang. Kita lihat ya. Siap-siap aku akan injak gas dalam-dalam. 1, 2, 3. Cukup ya? Artinya nggak terlalu yang kehentak, bisa ngebut tapi nyaman Sin. Iya. Kalau komentarmu gimana? Kalau komentarku seperti itu tadi. Aku agak kaget dari perpindahan apa namanya Giginya? lagunya sih Heeh. ya. Karena itu cepet ya, cuman akunya tetap stabil aja. Tetap stabil ya? Nggak ada hentakan yang bikin aku kaget atau bikin aku maju terus kebentur belakang gitu, nggak ada. Paling suaranya aja yang masuk ya Sin? Suaranya. Suara mesinnya. Iya. Untuk informasi teman-teman, mobil ini sudah aku tuning tambahan dikit lah settingan di ECU-nya supaya akselerasinya jauh lebih meningkat sedikit. Standarnya harusnya tidak secepat itu tadi harusnya. Ini dinaikkan 35%. Yang tahu Bang Yan, adminnya Om Second, kalian bisa DM di Om Second aja kalau mau settingan seperti ini. Dan yang saya rasakan, mobilnya jauh lebih irit. Serius. Baru ini aku merasakan tuning yang bermanfaat. Maksudnya kayak ada efeknya beneran gitu loh. Irit pakai banget, nggak hanya hitungan persen-persenan. Banyak, hampir separuh iritnya. Untuk bengkelnya tidak bisa kita spill. Itu bengkel kami. Tanjakan ya, coba tanjakan. Kita start berhenti di tanjakan, dimana maticnya menghandle perpindahan gigi saat akselerasi. Nih, berhenti, gas. Agak boyo, di titik ini agak boyo, sudah sampai 4000 rpm, tapi secara kecepatan dia naik terus. Boyo itu apa ya? Boyo itu apa Sin? Boyo itu kayak delay banget gitu loh, nggak oper-oper gitu loh, kayak ngotot banget. Oh iya. Tapi dari kenyamanan masuk ya Sin ya. Masuk. Katakan ngeremnya juga nggak kerasa, kemudian limbung sih agak-agak ya. Kepalamu sempat agak gini-gini kan, Iya, betul. pastinya kan. Iya. Tapi kalau luar kota, kemudian kita jalan 100 km per jam di tol, itu nyaman banget. Apalagi resnya kamu naikin, agak rebah dikit, ada musik dari telinga kirimu itu kalau direbahin ada telinga di pilar A, B, C, pilar C itu di situ, itu enak banget. Mobil ini gimana? Gimana sih? Kayak mendukung mobilitas di dalam juga karena space-nya yang luas ya. Iya bener, naruh tas, naruh apa, minum, bekal ya kan? Iya betul. Di 2021, mobil 2009 ini saya rasa masih sangat layak dimiliki dengan harga, katakan untuk lebih baiknya ya di atas 250 lah ya, atau 250 juta. Ini kemarin memang kita bisa bayar lebih murah karena ada PR-nya. PR-nya pajak sih yang kerasa banget tuh, pajak off 1 kali, kemudian harus dibalik nama, itu yang jadi PR agak banyak. Off hitungan bulan tapi pajak. Di 2021 mobil 2009 ini dari segi model itu masih oke. Kamu sebagai orang awam melihat tampilan mobil ini, kamu tahu nggak Sin bahwa harganya ini nggak lebih dari 250 juta. Artinya dapat mobil-mobil
Avanza gitu. Kamu ngiranya ini harga berapa sih? Iya mungkin aku nggak terlalu tahu tapi mungkin di atas 200 aku mikirnya karena Gitu ya? pikiranku 200 itu kayak mobil yang standar Hahaha. kita gitu maksudnya kayak Avanza atau mungkin ya yang gitu-gitu ya. Ya, kamu kan pernah naik mobil-mobil yang harga itu. Hmm. Tapi agak muda ya usianya ya. Tapi kalau disuruh naik ini yang agak tua tapi harganya juga segitu, enak mana sih naikannya sih sebenarnya? Milih ini Ya gini pastinya ya. apalagi untuk kalau acara keluarga kan biasanya tuh rame tuh. Ha-ha. Biasanya mobil kapasitas berapa ditambahin 1-2 yang ukurannya kecil, Oke. apalagi anak-anak gitu kan. Kadang suka dari pindah-pindah ke belakang depan ini pasti lebih nyaman sih bakalan kalau buat keluarga gitu. So intinya kamu suka mobil ini? Iya. Suka ya. Apalagi teman-teman dengan harga begitu kita bisa sampaikan bahwa ini mobil di 2021 masih recommended. Sampai kapan mobil ini tidak recommended? Ya sampai kalian mampu beli generasi di atasnya. Itu aja sih prinsipnya karena nggak ada batasan deh Yud. Dulu kita enjoy aja pakai mobil yang generasi pertama, inget nggak? Yang warna putih tuh, warna putih hitam yang 2007, 2006 itu loh. Enjoy aja. Sekarang karena kita mampu membeli generasi setelahnya ya, yang kemarin jadi karena relatif ya sini ya. Kayak gitu tuh relatif. Orang suka ini karena pernah memakai yang di bawahnya ini kan begitu. Iya. Begitu setelah kita punya yang lebih mudah dari ini, tentu saja sudah tidak recommended lagi. Untuk perawatan jangan khawatir teman-teman, spare partnya ini mudah dan masih masuk akal harganya. Kemudian safety sistemnya ada airbag di mana-mana, kiri kanan atas bawah samping semuanya ada, pengereman enak, teknologi juga bagus. Kekurangan dari mobil ini kalau boleh saya bilang kekurangan yang gede banget apa ya kira-kira? Posisi duduk cukup enak. Apa ya Yud ya? Kekurangan yang gede banget ya. Yang harus gini. Lampu ini nih kalau mati dia semalaman mati walaupun udah dikunci. Harusnya kan mati sendiri ya. Kelihatan tidak ada orang di dalam, harusnya dia mati sendiri. Enggak, ini semalaman mati. Beruntung nggak sampai habis baterainya, enggak. Besok dinyalain nyala, tapi panas banget. Udah itu aja kekurangannya. Selain itu aman. Sama kalau premium sound tidak semua head unitnya itu kan boros banget. Kita beli usia ini pasti head unitnya berantakan, pasti harus ganti. Nah kalau mau ganti head unit yang support premium soundnya itu harganya di atas 10 juta semua dengan modelan seperti ini. Dan itu pun tidak terlalu maksimal, tidak seperti yang kita inginkan. Jadi mesti harus tambah power lagi, tambah prosesor lagi. Kalau untuk yang lain-lain ini oke semuanya. Itu dulu teman-teman. Terima kasih Sinta. Ya, Mas Wahid. Temenin lagi saya nanti kalau review ya. Boleh. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.